Terima kasih Pak William, Bu Yunita, serta seluruh dosen mata kuliah Business Inspiring and Communication telah mengundang saya pada pagi hari ini. First of all, saya mau menyapa adik-adik saya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Pandu Adila, founder dan CEO dari Superfood dan juga Autocon. Saya juga merupakan mahasiswa, alumni jurusan IBM, angkatan tahun 2016-2020. Jadi, 7 tahun yang lalu, saya persis berada di mana adik-adik sekarang duduk. Saya selalu nyari tempat duduk di paling atas, paling pojok, tidur. Enggak. Jadi, justru kebalikannya. Ketika UC mendatangkan key speaker hebat, saya selalu sangat antusias untuk menyimak, untuk belajar dari figur tersebut. Dan saya selalu, entah itu berdiri di tempat duduk saya, atau maju ke depan untuk mengajukan pertanyaan. Karena that's very exciting for me. Bisa belajar dari figur-figur hebat. Dan terima kasih UC sudah mengajarkan saya banyak sekali nilai-nilai integrity, professionalism, dan entrepreneurship selama saya berkuliah di sini. Baik, pada pagi hari ini saya ingin bercerita tentang my rise and fall entrepreneurial journey over the last 7 years. Yang mana harapan saya dari cerita saya, teman-teman nggak perlu jatuh ke lubang yang sama seperti saya dulu jatuh. Bisa dilihat bahwa saya jatuh 9 kali guys. Saya nggak bangun cuma 1, 2, 3 startup. Saya bangun 9 startup, tech startup, dan semuanya, 9-9-nya nggak berjalan mulus, at least masih belum berjalan mulus. Dan apa yang terjadi? Ibaratnya, sorry to say, saya pakai bahasa nggak casual aja ya guys ya, karena kita di startup sangat casual. Ibaratnya kayak kecoa, diinjek, hidup terus, hidup lagi, dan itu resilience yang menurut saya setiap entrepreneur harus punya. Gak luput juga, saya juga berterima kasih kepada Pak Teddy, Pak Tanan, mungkin beliau sudah pensiun, sama Pak Denny Bernardus, dan juga seluruh dosen di Universitas Ciputra. Beliau sudah mengajarkan saya banyak sekali hal, udah nge-support banyak sekali ke project bisnis saya. Mulai dari saya bangun startup pertama saya pada saat itu semester 3, dan saya yakin adik-adik di sini masih pada semester 1. Nah, di sini goal saya adalah mengencourage adik-adik di sini untuk berani melangkah. Karena sedikit flashback. Jadi terakhir kali saya berdiri tepat di atas panggung sini itu pada saat mata kuliah Business and Inspiring dan Entrepreneurship. Pada saat itu pengalaman saya masih 1 tahun untuk bangun my own tech startup. Saya sharing ke teman-teman seangkatan saya 2016 tentang how to build a tech startup, bagaimana cara pitching, cara fundraising, cara bikin produk, dan here I am. Tepat 6 tahun kemudian, saya mendapatkan kesempatan lagi untuk bercerita kepada adik-adik semua tentang my journey. Ya, so please learn from me, karena jatuh itu sakit. Dan ini kesempatan kalian untuk belajar sebanyak-banyaknya dari apa yang dulu saya jatuh. Saya akan banyak sharing bukan tentang apa itu sukses, tapi sebaliknya, bagaimana cara agar kita tidak jatuh. Karena berbicara tentang sukses, bagi saya sukses itu adalah sebuah journey, bukan destination. Dan saya pun selalu dan sedang ada di dalam journey tersebut. Journey untuk meraih potensi terbesar kita dan menabur kemanfaatan bagi banyak orang.
Sehingga harapan saya pada pagi hari ini, ketika adik-adik di sini keluar dari sesi ini, kalian semua di semester 1, tujuan kalian di Ciputra, saya yakin building your own company. Karena yang akan kalian pelajari di UC selama 4 tahun ke depan itu adalah banyak sekali belajar tentang entrepreneurship. Dan entrepreneurship itu adalah memulai dari 0 ke 1, 0 to 1. Itu kunci utama yang saya mau sampaikan pada sesi saya pagi hari ini. Saya membaginya menjadi 3 chapter. Chapter pertama adalah saya akan cerita tentang my rise and fall journey. Yang kedua adalah ketika saya jatuh bangun ini, akhirnya saya sampai menemukan suatu breakthrough, titik di mana menjadi tipping point saya, yang membuat saya bisa berdiri di sini pada pagi hari ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, topiknya adalah the real life learning how to build tech startup, mulai dari initial market validation, building a product, entah itu aplikasi, maintain people and culture, go to market strategy secara marketing, sampai ke fundraising. Nah, fundraising ini saya taruh topik di paling akhir. Fundraising itu bagaimana sih cara kita punya ide, kita bisa nyari pendanaan dari investor. Nah, saya akan share my story karena saya raise dari investor untuk 3 startup saya, 3 investor yang berbeda. Mulai dari saya waktu semester 3 sampai tahun ini. Nah, fundraising nanti saya akan taruh topik di paling akhir karena itu super seru ya. Oke, let's get started. Mulai dari chapter 1, the rise and fall. Seperti yang saya bilang, resilience atau daya juang sebagai entrepreneur itu harus super kuat. Kalau di sini kita melihat 2017, di mana saya memulai, 2024 di mana saya berada sekarang, dan 2027 1 dekade saya menjadi entrepreneur, saya pun punya target. Dan saya yakin adik-adik semua di sini juga dan harus punya target untuk masing-masing kalian. Entah itu target secara personal goals atau secara bisnis. 2017 kita lihat waktu saya memulai ini, saya nggak punya pengalaman sekali tentang bisnis. Saya nggak pernah bangun namanya startup. Saya nggak punya dana untuk mendanai ide bisnis saya sendiri, guys. Yang saya punya itu hanya satu dulu, determination, tekad. Dengan modal tekad, setelah ini saya juga akan cerita tentang background saya. Saya nggak punya privilege, keluarga saya bukan datang dari kalangan pengusaha. Saya datang dari keluarga yang super sederhana di kota kecil. Saya nggak punya network, saya nggak punya capital, saya nggak punya co-founder dan lain sebagainya. Dan sekarang di mana saya berada? Dengan 7 tahun pengalaman sebagai founder dan CEO. Jadi ketika startup saya belum berhasil, saya selalu bikin lagi. Nggak berhasil lagi, bikin lagi. Dan seterusnya sampai sekarang itu 10 kali dan 11 kali. Saya ingat benar kata Pak Ciputra, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Nah, kalau beliau masih ada, saya ingin bilang ke beliau bahwa Pak Ci, saya bangkit yang ke-11 kali ini. Dan seperti yang tadi saya bilang, saya berhasil raise seed investment. Mungkin teman-teman di sini masih semester 1, belum familiar tentang istilah-istilah di tech startup, tentang seed investment itu apa.
terus pre-seed itu apa. Nah, nanti akan saya ceritakan tentang fundraising itu sendiri. Dan saya ngelit lebih dari 100 team members. Gak berhenti di sini, karena saya pun sedang ada dalam journey saya saat ini untuk meraih potensi saya. Goal saya 3 tahun ke depan exit. Nah, teman-teman di sini, adik-adik saya, exit itu adalah ketika perusahaan itu udah mature dan founder atau shareholder akan melepaskan sebagian percentage dari equity yang dimilikinya. Itu yang dinamakan exit. Dan saya pun ketika this journey is over, I will restarting again to build another impact-driven tech startup. I'm very passionate about tech startup, about giving impact to the society. Dan yang terakhir, saya juga punya goals untuk turn from founder to venture capitalist, untuk membantu atau untuk berinvestasi kepada fund-fund yang lain. Saya suka anak muda yang punya ide besar, punya mimpi besar, berani bermimpi, dan yang paling penting apa? Berani melangkah untuk mewujudkannya dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Itu entrepreneur, itu hustler. Bagi saya, entrepreneur is not born, tapi diciptakan. Kita bisa belajar, kita bisa membangun diri kita, membentuk diri kita sebagai entrepreneur itu sendiri. Nah, 8 tahun yang lalu, pertama kali saya datang ke UC, tepat di lift lantai 7. Pada saat itu saya masih pakai tongkat, guys. Saya nggak tahu apa-apa tentang bisnis, saya nggak punya network tentang bisnis. Pada saat itu saya habis operasi lutut karena saya datang dari background olahragawan. Keluarga saya semuanya atlet pingpong, guys. Jadi saya punya banyak sekali limitation ya, eksternal maupun internal. Eksternal, saya nggak punya mentor, saya nggak punya capital, saya nggak punya network, I have no co-founder also, dan saya nggak punya entrepreneurial environment sebelum saya masuk ke UC. Dan dari internal, saya juga takut memulai. Saya nggak punya skill, saya nggak punya knowledge, very limited. Balik lagi, dengan modal determinasi tadi, meskipun semua keterbatasan ini saya punya pada saat itu, tapi I am eager to jump from 0 to 1. Jika teman-teman di sini ada yang background keluarganya juga bukan dari kalangan pengusaha, no worries. Itu bisa dimulai dari kalian. Banyak contoh pengusaha atau entrepreneur yang dia juga babat alas atau memulai generasinya. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Dari umur 8, saya itu dididik untuk menjadi atlet. Dari very kecil, dari SD. Saya dilatih sama kedua kakak saya. 9 tahun saya berkarir di dunia olahraga dan jatuh kepada cedera di kedua lutut saya dan harus operasi. Operasi pertama saya jalani, saya rehabilitasi, terus saya back to sport lagi. Karena fighting spirit saya dan kecintaan saya pada pingpong pada saat itu luar biasa. Nggak sembuh operasi pertama. Operasi lagi, yang kedua. Lutut saya juga. Habis operasi yang kedua, nggak sembuh lagi. Apa yang bisa saya lakukan pada saat itu? Saat itu umur saya persis 17 tahun. Transisi siswa menjadi mahasiswa. Yang bisa saya lakukan pada saat itu, to be honest, ya menangis, guys. Karena pada saat itu saya ada di titik puncak karir saya di tenis meja.
meraih banyak sekali penghargaan, piagam di beberapa kejuaraan, entah itu level provinsi, level nasional maupun level internasional. Nggak pernah belajar tentang bisnis pada saat itu. Yang saya tahu adalah bola pingpong. Tapi kondisi lutut saya mengharuskan saya untuk retire, untuk pensiun dari dunia olahraga. Dan dari situlah tipping point pertama dalam hidup saya untuk berani melangkah ke hal yang benar-benar nggak pernah disentuh oleh keluarga saya, yaitu apa? Bisnis. Tapi selama saya mengalami rehabilitasi, karena kita operasi, terus 2 bulan kemudian kita harus duduk di terapi rehabilitasi, apa yang saya lakukan pada saat itu 2017 guys, nggak ada yang namanya TikTok kayak sekarang, nggak ada yang namanya Reels, jadi kita bisa belajar, nggak ada yang namanya bootcamp online. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu, saya mencurahkan isi pikiran saya ke menulis. Nah, kalau teman-teman lihat foto di bawah ini, saya bersama mama saya pada saat itu. Saya nggak bisa gerak, tapi pikiran saya tetap harus saya asah, karena salah satu filosofi saya adalah make today count. Buatlah setiap hari kita bermakna. Jadi dulu waktu saya menulis, buku saya ada di seluruh Gramedia di Indonesia 2017. Saya minta sharing juga ke UC Library. Buku saya mungkin sekarang masih ada di sana, karena bagi saya menulis itu mencurahkan pikiran untuk menginspirasi sesama. Karena balik lagi, passion saya adalah menabur kemanfaatan sambil meraih potensi terbesar saya. Nah, ini dari awal saya bangun parkirku, aplikasi booking parking yang dulu terimplementasi di Universitas Ciputra sama di Grand City. Saya yakin kakak-kakak tingkat kalian pernah pakai atau pernah dengar 7 tahun yang lalu. Jadi dari journey saya 2018, saya bangun 2 startup. 19 saya bangun My Another Tech Startup. 20 bangun lagi, 21 bangun lagi, dan bayangin 7 tahun berlalu itu adalah harga yang harus saya bayar, dan itu adalah yang bisa kalian pelajari dari kisah saya. Sampai titik pada hari ini saya membangun 2 perusahaan startup, yang satu base di Indonesia dan yang satu base di Singapura. Saya nggak punya teman atau keluarga atau network di Singapura, tapi dengan tekad, dengan determination, saya punya kesempatan untuk punya perusahaan di Singapura sekarang. Dan itu beyond my expectation. Sebelumnya saya nggak pernah kebayang saya bisa bangun startup base-nya di Singapura. Dan saya pengen cerita itu juga ke teman-teman di sini semua. Nah, ini kilasan tentang tech produk yang saya bikin. Jadi 2018 itu ada aplikasi parkir, terus 2019 itu ada ngomong tentang tech construction, terus 2021 saya bangun aplikasi supply chain untuk warung, lalu saya bangun e-commerce, saya bangun social scoring, saya bangun fintech, dan juga sampai pada hari ini saya bangun 2 startup, yaitu Autocon dan Superfood. I'm not a hacker, jadi saya nanti akan cerita tentang how to build a dream team of startup. Saya punya tim untuk yang nge-develop teknologi ini semua, karena saya orang yang fokus di bisnisnya. Tadi saya dengar ada pengumuman sebelum sesi saya ini, nanti teman-teman akan membangun tim untuk proyeknya masing-masing. Nah, itu saya akan kasih suggestion ke kalian semua bahwa tim seperti apa sih yang harus dicari yang bisa memperlengkapi kalian, karena tim is very matters. Founding team untuk bangun suatu startup ya. Oh,
satu lagi, saya nggak langsung ujuk-ujuk datang bangun bisnis aplikasi, bangun bisnis teknologi. No, sebelumnya saya bangun kecil bisnis coklat di depan Alfamart, Indomaret. Saya dorong gerobak saya sendiri, saya ladenin setiap pembeli, anak-anak bocah-bocah kecil-kecil beli es coklat dari gerobak saya, beli donat saya, dan saya juga pernah jadi pengumpul minyak jelantah pada saat itu. Jadi kalau kalian familiar sama Jiwok, dari ujung Jiwok sampai ujung Jiwok saya itu jalan kaki untuk ngetok pintu ke setiap resto. Pak, Bu, ada minyak jelantah nggak yang bisa saya beli? Untuk apa? Untuk diekspor pada saat itu. Jadi ini story di mana nggak ujuk-ujuk, saya langsung bisa bikin bisnis teknologi atau startup. Saya mulai dari yang start small. Dan ini juga salah satu, salah dua, salah tiga harga yang harus saya bayar ibaratnya. Dimana saya jatuh. Nah, ini kalau kita ngomongin parkir queue dulu. Jadi di parkiran bukit, di parkiran lapangan basketnya pada saat itu masih terbuka, belum tertutup dan sebagus seperti yang sekarang. Terus sama di parkiran gedung, lantai 6, gedung sebelah. Saya bangun bersama beberapa teman saya, sesama jurusan IBM pada saat itu, satu angkatan, aplikasi parkir ini. Terakhir terimplementasi aplikasi parkir ini itu 2019, guys. Dan itu kalian belum masuk kuliah di sini ya, karena kalian masuk angkatan tahun 2024, fresh blood. Pada saat saya bangun aplikasi parkir itu, you see, full support. Kami dikirim ke Jakarta untuk belajar tentang ekosistem startup itu sendiri, untuk ketemu sama Pak Antonius Tanan, ngobrol sama Pak Denny, untuk dikasih feedback, ngobrol sama semua dosen tentang ilmu-ilmu praktikal. Karena saya sangat suka belajar di luar kelas pada saat itu. Dulu UC Walk itu udah jadi bangku kelas saya ibaratnya, ngopi bareng dosen-dosen untuk belajar di sana, tanya tentang hal-hal di bisnis di mana saya lack of direction, dan Pak Teddy, Pak Alex semuanya membantu saya pada saat itu. Sampai pada akhirnya parkirku ini dapat investor. Dan pada saat penandatanganan investor itu juga disaksikan sama beberapa dosen-dosen GC, investornya datang ke Ciputra dan we got the deal. Nah, nanti saya akan sharing tuh how to get the investor untuk mendanai bisnis kalian. Itu startup pertama saya, dan ini startup ke-9 saya. Ini juga saya bersama investor saya. Beliau mengajarkan banyak sekali hal kepada saya, ngasih kesempatan belajar yang luas sekali. Jadi startup pertama adalah parkirku tadi, startup ke-9 adalah ini. Dan bayangin guys, dari 1 sampai 9 itu belum ada yang berhasil. Dan saya nggak nyerah. Sedikit sharing juga, pada saat saya bangun startup ke-9 saya ini, beberapa kakak tingkat kalian, anak-anak UC itu kerja bareng saya. Mungkin kalian familiar dengan salah satu atau salah dua nama-nama di sini. Mereka ini support saya dulu. Kita kolaborasi entah dari sisi partner atau tim, dan kalian nanti harapan saya juga saling bisa berkolaborasi antara mahasiswa. Entah untuk bangun startup kalian sendiri yang akhirnya bangun bisnis bareng, dan pecah tim itu lumrah ya guys, tapi jangan dimasukin sampai ke personal. Teman tetap teman, partner tetap partner. Beda urusan, profesional sama personal. Itu suggestion, itu saran dari saya.
Tipping point-nya ada di 2023. Jadi langkah keputusan terbesar dari hidup saya yang saya ambil adalah, pertama adalah 2016 waktu saya akhirnya decided untuk masuk ke UC. Untuk pertama kalinya dari generasi di keluarga saya bangun satu perusahaan atau satu bisnis. Dan yang kedua, setelah saya jatuh 9 kali. Jadi 6 tahun yang lalu 9 startup yang udah saya bangun, semuanya belum ada yang kesampaian sesuai harapan saya. Dan apa yang saya lakukan pada saat itu di 2023, saya punya dua pilihan. Saya turn into profesional atau saya bangun another tech startup. Pada saat itu saya lakukan dua-duanya. Saya bangun lagi startup ke-10 saya, mulai dari kecil. Saya sendiri sebagai karyawan pertama, sales, jualan ke UMKM, ketemu orang, melakukan rekrutmen tim, mulang dari tim saya yang sebelumnya udah settle. Saya ulang lagi siklusnya untuk yang ke-10 kalinya. Saya jalanin itu paralel dengan saya nyari overseas job opportunities. Fokus saya pada saat itu ya di US, di Australia, di Singapura. Dan dua decision saya pada saat itu adalah dua-duanya berhasil lumayan bagus, karena pada saat itu saya dapat offer dari Singapura secara job dan juga dari Australia, dan juga startup yang saya bangun dari nol itu cepat growth-nya, karena mungkin saya sudah lewatin liku-liku itu di 9 pengalaman saya sebelumnya. Jadi saya dapat job offer dari Australia dan dari Singapura. Tapi apa yang saya ambil? Keputusan saya pada saat akhir tahun 2023 kemarin. Jadi pertengahan 2023 itu saya jatuh. Ada di siklus di mana saya harus mengulang semuanya dari bawah lagi. Dan saya naik pelan-pelan lagi. Kalau adik-adik pengen tahu, sebelum saya bisa dapat offer dan dapat beberapa undangan interview, saya apply ke sekitar 1.500 job vacancy di seluruh dunia ibaratnya. Karena saya juga salah satu punya mimpi untuk cobalah masa semuanya bangun startup terus. Coba deh sekali-sekali apply di suatu perusahaan untuk belajar lebih banyak lagi, untuk nyari pengalaman lebih banyak lagi. Dan offer yang saya terima pada saat itu nilainya bagi saya super fantastis. Sulit rasanya menolak pada saat itu. Nah, masuk ke chapter 2. Apa keputusan yang saya ambil pada saat itu? Saya bangun mulai lagi dari nol, jalanin itu, maintain itu, nurture itu dari kecil, atau saya langsung relocate ke Australia untuk menerima kerjaan yang di sana. Ini keputusan terbesar kedua yang saya ambil dalam hidup saya, guys. Dan pada saat itu saya memilih untuk membangun my another tech startup. Saya nggak ambil yang di luar negeri. Saya memilih untuk bangun my own startups. Ada dua, yaitu Superfood yang saya bangun dari kecil, dan Autocon. Nah, Autocon ini ceritanya adalah waktu saya apply kerja di Singapura, employer saya melihat, bro, lu ngapain nyari kerja di perusahaan gua? Dia Singaporean ya, guys. Kamu punya background untuk bangun startup. Kenapa kok nggak kamu revive aja salah satu startup kamu dengan cara yang berbeda? Tak bantuin. Nah, itulah muncullah Autocon. Jadi Superfood sama Autocon ini apa? Superfood itu adalah food tech startup, sedangkan Autocon itu adalah tech construction startup. Dan di mana sekarang Superfood sama Autocon berada fasenya? Setelah saya decided untuk bangun startup saya yang ke-10 dan yang ke-11,
beyond my expectation. Superfood, saya dapat investor lagi. Jadi foto yang di sini itu yang tengah belakang itu adalah investor saya di Superfood. Dan yang pakai baju merah sama jas itu adalah CTO saya di Superfood. Sylvain, I think it is the best time to me to say thank you for trusting my vision. Saya nggak pernah punya ekspektasi untuk bisa kerja bareng CTO-nya Gojek, kerja bareng CTO-nya Bukalapak, kerja bareng CTO-nya Moladin, CTO-nya Mapan. Itu menurut saya perusahaan-perusahaan yang udah level tinggi banget, sedangkan Superfood masih very tiny. Tapi apa? Salah satu kemampuan yang harus dipunyai seorang CEO atau founder adalah jago meyakinkan orang. Ibaratnya jago jualan mimpi. Itu salah satu skill penting. Karena ketika kalian bangun initial team untuk masuk ke bisnis kalian harus temukan tim-tim terbaik. Dan saat itu saya mengconvince Sylvain. Secara karir dia pengalamannya udah 20 tahun di teknologi, sedangkan saya baru 7 tahun. Dan saya juga berhasil mengconvince investor untuk mendanai bisnis saya lagi. Sehingga sekarang dari saya nggak punya capital di 7 tahun yang lalu, saya nggak punya co-founder, saya nggak punya mentor. Karena saya punya tekad, ya saya carilah orang-orang itu yang believe with my vision, believe with company vision, untuk bangun visi itu bersama. Jadi guys, saya minta tepuk tangannya untuk Sylvain. Terima kasih my vision. Gak gampang menurut saya ada di posisinya Sylvain. Dari karir sebelumnya di Unicorn, di Decacorn, terus loncat ke startup mode. Karena startup mode itu jangan dikira gampang. Kita kerja 12-14 jam sehari. Dari bangun tidur sampai mau tidur, Senin sampai Minggu. Itu ketika saya membangun startup saya dan gak punya privilege apapun dari generasi saya sebelumnya. That's the one. Yang kedua adalah beyond my expectation also, saya bisa kerja bareng orang Singapura yang tadinya calon bos saya ketika saya jadi profesional di perusahaannya, tapi akhirnya dia ngajakin saya bisnis bareng. Dan saya bangun founding team yang super duper berpengalaman. Ada Pak Eko, Pak Bayu, ada Dixon, yang mereka juga datang dari startup-startup gede, Ruang Guru, Flip, entah itu jadi country manager, entah itu jadi chief komersial, untuk bergabung bersama saya. Nah, jadi skill to convince people to believe with your vision is very important. Kalau kalian nggak bisa menyampaikan mimpi atau visi kalian sebagai CEO, question mark. Itu dilatih, itu latihan. Bisa, pasti bisa, selama ada kemauan. Karena bagi saya yang paling penting, yang jadi dasar segalanya adalah kemauan, bukan kemampuan. Meskipun kemampuan juga penting, tapi kemauan, motivasi itu yang mendasari semuanya. Dan sekarang juga berkat semua dukungan dan support dari tim saya, ada beberapa kakak tingkat kalian semester 7, anak-anak UC, ada Daryl, ada Stephanie, ada Evan, ada Junior, dan semua tim saya di Superfood ini, mereka sekarang semua membantu saya untuk mewujudkan mimpi saya, entah itu di Superfood dan juga Foodmaster. Dan by next month, kita akan membuka 483 cloud outlets F&B.
Jadi guys, bayangin dari saya yang very little, nol, nggak tahu harus kemana, nggak tahu siapa yang bisa ngebantuin saya. Dengan daya juang ini, saya selalu bangkit lagi. Akhirnya saya bisa berada di sini sekarang. Saya bisa menginspire adik-adik semua. Saya bisa bangun bisnis bareng beberapa tim, bermanfaat bagi banyak orang. Itu. Saya pun punya role model. Role model saya Nadiem Makarim, William Tanuwijaya. Mereka-mereka yang benar-benar membangun tech startup, Tokopedia, Gojek, benar-benar berdampak bagi jutaan orang. That's also my goal. Nah, sedangkan di Autocon, saya bangun ini sama Dixon, my co-founder, dan juga sama Pak Eko dan juga sama Bu Nancy. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat pada bidangnya masing-masing. Sedangkan saya, baik lagi ketika nge-track back 7 tahun yang lalu, saya persis ada di mana kalian berada duduk sekarang. Di atas, di pojok. Nyimak, exciting tentang apa yang disampaikan key speaker. Saya masih ingat pada saat itu key speaker saya, Jasa Singki, Pak Hermanto, banyak. Nah, chapter 3 terakhir adalah saya ingin nge-share apa sih yang bisa adik-adik di sini semua ambil pelajaran dari apa yang menjadi cerita saya barusan. How to build a tech startup. Apa tech startup itu? Bedanya apa sama perusahaan konvensional pada umumnya? Yang pertama, nasihat saya adalah invest in yourself. Bagi saya banyak sekali ketemu orang-orang yang umurnya udah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas yang duitnya banyak banget tapi mereka nggak punya apa yang adik-adik sekarang semua punya. Apa? Energi. Bagi saya, investasi terbaik adalah investasi ke diri kita sendiri. Bukan berarti investasi di saham, di kripto, itu nggak bagus. Bagus-bagus saja ketika kalian punya ilmunya. Jadi investasi untuk menambahkan value kepada diri kalian sendiri, untuk mengasah skill kalian, pengetahuan kalian. Saya yakin kalian nanti akan dinilai kok sama orang-orang atau investor-investor itu ketika kalian melakukan fundraising. Mereka tuh banyak guys, bingung kadang-kadang duitnya itu mau dikemanakan. Pengen support, pengen bangun bisnis tapi mereka nggak punya energi lagi. Nah, sedangkan kita semua, adik-adik di sini semua punya energi, punya tekad, punya value. Jadi nasihat pertama saya adalah ketika kalian mau bangun tech startup, kalian harus invest ke diri kalian sendiri. Dan invest ke diri sendiri, fighting sama diri sendiri, itu very challenging. Rasa malas, rasa mager, scroll, itu musuhnya, ya. Jadi bagi saya setiap sesuatu juga selalu ada harga yang harus dibayar. Suffer. Teori, banyak kata orang teori itu nggak penting. Tapi bagi saya teori itu menunjang. Dan tiga teori ini yang saya pelajari dari UC, ngefek dan saya pakai sampai sekarang untuk defining strategy, building companies. Mulai dari design thinking, saya ingat betul design thinking itu saya diajarkan sama Pak Tommy di auditorium mata kuliah Creativity and Innovation. Saat itu saya semester 2. Saya duduk tepat di tengah-tengah auditorium. Saya juga belajar tentang bisnis model kanvas, itu saya pakai sampai sekarang. Dan juga 10 types of innovation. Nah,
Di sini nanti saya ingin sharing ke mahasiswa semester 1 adik-adik saya bahwa inovasi itu nggak melulu di produk. Bukan berarti ketika kalian misal bikin bisnis F&B, bikin pecel pakai kuah rawon, itu hal yang baru terus itu inovasi. Inovasi nggak selalu ada pada physical, tapi inovasi itu banyak bisa didapatin dari segala macam lini perusahaan. Nah itu nanti saya mau share. Mulai dari design thinking dulu. Cara nyari ide bisnis. Karena adik-adik di sini semester 1, kalian akan mau mulai berbisnis, jadi ide bisnis itu yang dicari yang seperti apa sih kak? Saya harus bisnis yang kayak gimana sih kak? Simple. Kalian amati sekitar kalian cari masalah. Kok cari ide bisnis dari masalah? Iya, karena dari masalah itu bisa di-turn jadi solusi. Dan ketika solusi itu divalidasi, jadilah perusahaan. Jadi mulai dari berempati kepada sesama, mendefine apa yang kalian temukan, menemukan ide, dari ide itu kalian bangun prototype untuk ngomong ke teman-teman kalian, gimana kamu suka ini enggak, kamu suka ini enggak, kamu suka ini enggak. Itu penting. Jangan cuma ide doang dan jangan pernah punya pemikiran bahwa ide kalian akan dicuri. Jangan. Karena di kalangan startup, ide itu murah. Yang mahal itu adalah eksekusi. Yang valuable itu adalah eksekusi. Jadi justru dengan membicarakan ide kalian ke banyak orang, kalian secara nggak langsung akan bisa mempertajam ide kalian. Oh ternyata kurang ini ya, oh ternyata aku harus improve di situ ya. Itu. Dan ketika prototipe jadi, kalian tes. Kasih tes. Entah suruh ngincipin makanan kalian, atau suruh nyoba service atau produk kalian. Sehingga dari situ kalian feedback loop-nya jalan. Bisa diiterasi untuk diperbaiki lagi. Itu tentang ide. Dulu saya belajar desain thinking ini semester 2, satu sesi guys. Jadi di sini karena saya punya waktu super terbatas, jadi ya saya persingkat tentang topik desain thinking ini kepada inti-intinya saja. Selain desain thinking, saya juga belajar tentang BMC, Business Model Canvas. Nah, BMC ini itu kita bisa mengidentifikasi. Biasanya kalau kita ngomongin proposal bisnis itu tebelnya segini nih, tebel. BMC itu bisa merangkum proposal itu hanya jadi satu lembar. Itu the power of BMC. Jadi siapapun ketika membaca BMC kalian, entah itu dosen kalian atau partner kalian, mereka akan tahu, oh bisnisnya itu ini toh, oh value-nya itu di sini, oh dapat revenue-nya itu dari sini. Jadi nanti ketika kalian semua belajar tentang BMC, perhatikan benar-benar. Itu bisa dipakai sampai kalian nanti bangun perusahaan kalian sendiri di masa depan. Sama yang ketiga, yaitu tentang 10 types of innovation. Baik lagi, di sini inovasi itu enggak sesempit hanya inovasi dari sisi produk, tapi bisa inovasi dari berbagai macam, dari channelnya, dari bisnis modelnya, dari sisi prosesnya, banyak. Ini mungkin kalian akan belajar di tingkat akhir sekitar semester 6. Di sini mengajarkan kalian tentang inovasi yang nggak diperlukan itu ternyata ada loh yang nggak diperlukan ya guys. Jadi contoh kasus saya tadi itu ada bakso kuah rawon atau pecel kuah bakso. Nah itu kan solusi atau inovasi yang nggak dibutuhkan sama market. Jadi nasihat saya jangan sampai kejebak di inovasi-inovasi yang sesempit di produk. Inovasi bisa muncul dari beragam lini. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, yang nge-reflect sama acara tadi yang di Malang saya lihat. Dulu zaman saya nggak ada acara itu, acara bonding atau camp tadi itu, untuk nyari tim, untuk nyari teman yang cocok. Itu penting.
Nasihat saya di sini, biasanya anak-anak IBM itu kalian fokus di bisnisnya, ngurusin finance, ngurusin marketing, dan lain sebagainya. Saya sangat menyarankan kalian untuk mencari 2 orang yang bisa memperlengkapi skill kalian. Kalian itu sebutannya adalah hustler, seperti saya, orang yang fokus di bisnisnya. Tapi di sisi teknologinya, coding, saya nggak bisa coding. Saya serahkan ke Sylvain, is my CTO. Untuk desain UI UX, saya serahkan ke tim inti lainnya. Nah, ini ketika kalian mau bangun tech startup, hacker, hipster, hustler ini komponen utama yang harus kalian bangun. Cari orang atau cari teman yang bisa memperlengkapi skill kalian, di mana kalian nggak bisa dan di mana dia bisa. Jangan semua skill setnya sama, nanti bentrok. Itu ya. Kalau dilihat dari gambar ini, proses startup itu very dynamic. Di sini kakak tingkat kalian yang ada di tim saya di operasional, ada Daryl, ada Stephanie Junior, Evan dan lain sebagainya, itu merasakan fase ini, fase ideation dan konsep dan prototype ini di Superfood. Jadi pagi saya ngomong A, siang bisa berubah jadi B, sore berubah jadi C. Itu bukan berarti saya pelin-pelan, tapi karena customer atau market mintanya seperti itu. Karena kita bangun startup, it's all about customer, it's all about market. Bukan, pokoknya aku mau push produk ini ke market, tapi marketnya nggak mau, terus gimana? Gimana cara bisnisnya bisa sustain? Jadi dinamika ketika kalian nanti memetakan atau membangun ide bisnis kalian dari awal, jadi itu gonjang-ganjingnya akan kerasa banget, akan saling arguing atau debat sama teman bisnis kalian sampai ke stabil. Dan jangan salah, ketika company itu ada di level yang udah stabil garis lurus, itu nggak kelihatan aja, setelahnya itu malah gini-gini guys, gonjang-ganjingnya lebih tinggi lagi dari yang idea itu. Tapi kita sebagai entrepreneur, kita sebagai founder, tugas kita adalah satu, solving any problems. Setiap hari, setiap waktu, sebagai entrepreneur, sebagai founder, itu ngalamin masalah terus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara reaksi kita. Sama-sama direbus, telur sama kentang, dengan rebusan air yang sama, tapi hasilnya beda. Yang telur dari lunak menjadi keras, yang kentang dari keras menjadi lunak. Nah, kalian mau jadi telur atau kentang? Solving problem is very matters. Ketika kalian udah nemu ide, kalian bangun produk untuk mencapai product market fit. Apa sih product market fit itu? Product market fit itu adalah di mana produk kalian itu disukai sama orang. Orang itu willingness to pay, mau bayar. Untuk orang market bisa bayar produk atau service kalian, itu nggak gampang menurut saya, especially ketika kalian bangun teknologi atau yang sifatnya itu subscription based revenue. Nah, di sini end of product market fit goalsnya itu simple sebetulnya. Bukti bahwa bisnis kalian itu fit sama market adalah ketika market kalian merekomendasikan ke market yang lainnya. Sesimpel itu. Contoh, saya yakin banyak dari kalian yang di sini nggak pernah mendapatkan promosi atau konten marketing dari ChatGPT. Tapi kalian dengar dari teman kalian, pakai ChatGPT. Nah, itu artinya product market fit. Marketlah yang berbicara, mengadvokasi brand kalian. Gimana caranya bisnis kalian ada di titik advokasi itu yang harus kalian kerjakan untuk mencapai itu. Karena ketika udah di sana, investor nyari kalian, trust me, investor nyari kalian. Karena untuk bisa sampai ke product market fit itu prosesnya super panjang dan gak gampang. Nah, ngomongin tentang investor,
fundraising. Topik terakhir kita. Investor itu bisa berasal dari banyak kalangan ya, dari individu sebagai angel investor, dari sisi organisasi sebagai venture capital, bisa dari sisi IPO juga banyak. Tapi satu fakta tentang fundraising adalah fundraising is tough. It's not easy. Susah guys, meyakinkan orang untuk mereka mau berinvestasi kepada mimpi kalian. Resiko yang mereka tanggung, dana yang mereka keluarkan untuk bantu kalian bisa mewujudkan mimpi kalian, it is very difficult. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Ketika kalian benar-benar tahu apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian mau bangun, kalian punya visi di dalamnya, belonging yang super tinggi, dan bisa meyakinkan investor, ya it is happening. Saya sudah mengalami siklus ini 3 kali. Jadi tadi saya share ke adik-adik bahwa saya nggak punya background entrepreneur sebelumnya. Saya mulai dari diri saya sendiri. Fundraising itu saya belajar juga sendiri, lihat di YouTube dan lain sebagainya. Meskipun dulu resources lebih terbatas ya dari sekarang, jadi ini salah satu advantage kalian untuk bisa belajar banyak hal hanya dengan HP kalian. Kenapa saya bilang fundraising is tough? Karena ini kurang lebih siklusnya. Pada saat awal, kalian super excited untuk pengen pitching, pengen presentasi bisnis kalian ke investor. Tapi ketika kalian ketemu si investor A, B, C, D, penolakan di mana-mana terjadi. Nggak ada yang percaya atau mau invest ke kalian. Sampai pada akhirnya kalian bisa nemu seseorang yang ngasih kalian kesempatan. Dan itu pun biasanya nominalnya ketika kalian expect 5 miliar, bisa aja di investasi cuma 50 juta. Ya nggak apa-apa. Kalau memang kalian negosiasi, kalian merasa itu worth it, itu bisa nge-growthin bisnis kalian, ya ambil dulu untuk buktikan untuk next round, putaran pendanaan berikutnya. Nah, siklus-siklus ini mulai dari pitching sampai ke close the deal sama para venture capital, itu prosesnya juga nggak lama, nggak sebentar. Ada proses due diligence, administrasi secara legalitas, laporan keuangan, traction, itu di-assess semua sama mereka. Dan yang unik satu, biasanya saya pitch ke orang, itu saya punya waktu cuma 5 menit untuk menyampaikan the whole of idea my business. 5 menit. Jadi nggak kayak sekarang, saya punya waktu 1 jam, 45 menit untuk berbicara ke adik-adik semua. Jadi selain kalian harus bisa menyampaikan bisnis kalian secara garis besar, dalam 5 menit kalian juga harus bisa meyakinkan investor itu dalam 5 menit itu. Jadi communication skill itu harus diasah mulai dari awal. Dari saya tadi 1 tahun semester 3 saya sudah punya kesempatan untuk berdiri di sini untuk sharing ke teman-teman selitingan saya. Nah, dari situ saya pasti melakukan preparation, pelatihan, ini, itu. Nah, itu mengasah skill kita. Ini kalau kita ngomongin journey atau emosionalnya, nah sekarang kalau ini kita ngomongin cycle-nya. Jadi ketika startup itu masih di tahap ide, mereka dari sudut pandang investor melihat resiko itu semakin tinggi, harganya murah startup itu. Tapi ketika startup itu udah di fase growth, resikonya semakin rendah, harganya makin mahal. Nah itu it's all about company valuation. Nah saya yakin nanti kalian juga bisa belajar tentang valuasi perusahaan, tentang financial modeling, financial projection, budgeting.
Saya dulu diajarkan sama Bu Yanita. Bu, terima kasih dulu sudah mengajarkan saya tentang financial. Mulai dari Principle of Accounting ya, semester 1. Jadi ini juga yang saya maksud sebagai exit tadi. Exit itu adalah di mana founder biasanya melepaskan perusahaannya sebagian atau seluruhnya. Karena yang bisa dinikmati founder adalah equity dan juga gaji. Biasanya founder menggaji dirinya sendiri. Terakhir dari saya pengen ngasih PR ke adik-adik di sini semuanya. PR yang super relax, super menyenangkan. Satu suggestion dari saya, ketika kalian ingin benar-benar bangun your own startup, please watch this movie. Difoto dulu deh. Ini mini series, nggak lebih dari 10 episode. Di sini pun saya belajar tentang WeWork, co-working space terbesar di dunia. Ada di semua benua kecuali benua Antartika. Adam Newman. Saya belajar tentang the battle for Uber. Bagaimana caranya Uber, taksi online pertama di dunia, itu memulai bisnisnya. Dan yang saya yakin kalian sering sekali menggunakannya adalah Spotify. The playlist itu adalah the untold story of Spotify. Semua film ini based on true story. Dan saya sangat merekomendasikan untuk kalian nonton bagaimana ceritanya jadi founder, bangun dari semuanya nggak ada, akhirnya jadi multi-billion dollar valuation company. Gonjang-ganjingnya masalah legal, masalah investor, masalah produk, masalah market, masalah haki, intellectual property. Itu semua kalian bisa pelajari di sini. Seru, filmnya super seru. Nah, jadi saya harap film-film ini juga bisa menginspirasi kalian sama halnya ketika film ini menginspirasi saya. Terakhir kalimat dari saya, apapun yang kita lakukan dalam hidup akan bergema di keabadian. Sekian dari saya. Permisi, nama saya Raffi Ralu, biasa dipanggil Ralu. Saya dari kelas Gaji kelas K. Izinkan saya menanyakan 4 pertanyaan untuk Kak Fando. Wow, oke, go ahead. Yang satu, selain film, apakah ada rekomendasi buku atau channel untuk kita baca dan pelajari agar kita kurang lebih bisa mempelajari apa yang Kak Fando pelajari sebelumnya? Yang kedua, apakah Kak Fando punya cara khusus untuk handle pressure yang terjadi? Yang ketiga, selain laporan keuangan, apa saja data yang harus disiapkan untuk pitching ke calon investor? Jadi kayak daftar isinya apa aja gitu untuk pitchingnya. Yang keempat, menurut Kak Fando, berapa modal minimal yang harus dikeluarkan perusahaan skala menengah untuk mempunyai aplikasi yang bagus dan bisa digunakan dalam bisnis mereka? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih. Saya coba jawab satu persatu. Dari, maaf siapa namanya tadi? Ralu. Oke, pertanyaan pertama, boleh diulang karena tanyanya 4 guys. Oke. Selain film, apakah ada rekomendasi buku atau channel untuk kita baca dan pelajari agar kita kurang lebih bisa mempelajari apa yang Kak Fando pelajari sebelumnya? Oke. Buku yang saya baca adalah buku karya John C. Maxwell. Semua tentang leadership. Jadi it's all about serving. Menurut saya jadi leader itu bukan kayak menyuruh jadi bos, tapi leadership lebih ke arah melayani timnya, melayani market dan lain sebagainya. Tapi saya super merekomendasikan selain buku John C. Maxwell karena saya yakin adik-adik semua di sini mostly Gen Z. Saya punya banyak tim yang juga Gen Z dan biasanya Gen Z itu cenderung lebih suka audio visual daripada membaca buku kertas. Nah, di sini ketika kalian mau belajar tentang tech startup atau tech industry, kalian visit YouTube channelnya Y Combinator. Y Combinator itu ada di Silicon Valley. Saya belajar banyak banget sesuatu tentang startup di Y Combinator channel itu.
Sebetulnya laporan keuangan itu perlu disiapkan tapi tidak saat presentasi, karena kalian presentasi hanya punya waktu 5 menit. Jadi bahkan 5 menit itu tergolong lama, guys. Ada namanya elevator pitch. Elevator pitch itu speed dating sama investor, di mana kalian hanya punya waktu 30 seconds untuk menyampaikan ide bisnis kalian. Jadi saya kemarin menyampaikan Superfood itu within 30 seconds. Ketika mereka tertarik, baru kita bisa dapat next round meeting. Ketika mereka tertarik lagi, baru kita bisa dapat another round meeting. Nah, selain laporan keuangan yang disiapin ya tentu traction. Traction itu berapa user yang kalian punya, retention rate, churn rate, dan lain sebagainya. Metrik-metrik di startup itu. Sama legalitas, kayak equity cap table, pemegang saham di perusahaan kalian itu siapa aja, itu yang perlu disiapkan. Yang keempat, tadi berapa dana yang dibutuhkan untuk bangun aplikasi? Jawaban saya akan sedikit unik, butuhnya 0 rupiah. Ketika kita sebagai founder, sebagai hustler, bisa meng-convince co-founder kita yang jago coding, bro, gue mau lu kerjain ini dong, aplikasi bla 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 bla, karena marketnya kayak gini-gini, nanti kita bisa gini-gini. Dia mau kasih equity, selesai, nggak keluar duit. Ya, yang kedua, tadi apa? Apakah Kak Fando punya cara khusus untuk handle pressure yang terjadi? Handle pressure ya? Wow, oke. Menurut saya kembali lagi kepada visi dari apa yang individu saya punya dan visi perusahaan itu sendiri. Sebagai founder dan CEO dari startup yang saya bangun sendiri, pressure datang dari banyak hal. Dari investor, nge-push. Hasilnya mana? Dari market nge-push. Produknya mana? Dari tim nge-push. Gajian nikah. Nah, jadi pressure itu harus di-tackle dengan culture. Culture yang saya bangun di setiap perusahaan saya adalah ada 2. Satu adalah result driven. Yang kedua adalah contribute beyond role. Jadi di startup jangan harap sebagai founder dan CEO kalian hanya melakukan satu tugas. No, kalian melakukan semua tugas yang ada di perusahaan itu. CEO melakukan semua tugas, apalagi tugas-tugas yang sangat sulit yang gak ada orang yang mau kerjakan itu. Founder harus turun untuk menyelesaikan dan kerjakan itu. Saya pun melakukan desain, saya pun melakukan jualan, saya pun melakukan pencatatan laporan keuangan, saya pun melakukan hiring, meskipun saya punya HR sendiri. Itu ya, saya harap menjawab. Thank you pertanyaannya, tepuk tangan buat Lalu dong. Baik, terima kasih Om. Ya, silakan. Ya. Memperkenalkan, nama saya Henry. Saya adalah mahasiswa jurusan IBM UC. Terus saya boleh bertanya berhubung dengan topik fundraising. Yang pertama, apakah Kak memiliki pengalaman di mana Kakak itu ada potensi hambatan untuk bisa membayarkan hutang ke investor? Ada pengalaman tidak? Dan juga Kak sempat memiliki cara untuk bisa mengatasinya. Dan kedua, saya boleh bertanya kepada Pak Sullivan. Sylvain, okay, I will have Sylvain to get on stage, please. Ya, silakan tanya. Dia ngerti kok bahasa Indonesia, please. Saya kepingin tahu itu kenapa Pak Sullivan tuh akhirnya memutuskan untuk memberikan investor pada perusahaan superfood yang Pak Fando dirikan. He is asking about why do you want to invest in Superfood. First of all, Sylvain is my co-founder and CTO. He's not the investor of Superfood. The question, maybe I want to clarify, why do you want to join Superfood? Okay, I will answer in English, yeah. I think the main reason why you want to join a startup, yeah,
is because you first believe in your team. So I believe in Fando. So Fando is someone that is focus driven, can see his idea and can convince people around him that his idea can bring to life. Yeah? So this is the most important. So there is many ideas, but if you cannot have the people to make it to life, then the idea is worthless. Yeah? So this is the first thing. So you need to find people that. So this is what I did, and me also, so that together we can work to make this superfood life. And I think one key thing that Fando mentioned is you need to contribute outside of your role. So yes, I joined as a CTO, co-founder, but obviously I need to contribute outside of this role as well. So we need to go to the next round of funding. So all our networks are important. Like, who we know can help us to get to the next funding, for example. Hopefully answer your question. Give applause dong buat Sylvain. Thank you for your answer. Tadi pertanyaan yang pertama buat saya apa, boleh diulangin tolong? Saya akan ulangin itu, Kak, ada pengalaman tidak memiliki pengalaman di mana Kak itu ada risiko untuk gagal dalam memenuhi target investor itu, dan bagaimana cara Kak itu bisa mengatasinya? Oke, good question. Tapi pertama tadi kayaknya saya juga dengar bahwa ada pengalaman nggak mengembalikan utang ke investor ya. Nah, begini guys, fundraising di startup itu macam-macam. Jadi dana misal 10 miliar atau 1 juta dolar itu masuk ke perusahaan itu ada yang bisa diakui sebagai convertible note, ada yang diakui sebagai loan, ada yang sebagai right issue. Nah, itu istilah-istilah yang advance ya di startup, karena biasanya startup ada di titik itu ketika at least dia udah berjalan 1-2 tahun, udah dapat traction dulu. Nah, jadi masuknya itu mostly malah bukan sebagai hutang. Jadi saya nggak pernah mengembalikan duit investor, Pak, Bapak masuk 1 miliar, nanti kalau bisnis ini nggak jalan, terus kita gagal, terus I have to pay you back 1 billion rupiah. No. Jadi karena masuknya itu sebagai right issue, in exchange mereka dapat equity-nya kita, jadi risiko ditanggung bareng. Founder biasanya mereka yang kerja, mereka yang hustle. Di seri-seri awal pendanaan kayak seed round itu investor biasanya cuma dapat kecil percentage, up to 20% untuk dana sekitar sampai 1 juta dolar lah. Jadi mereka invest sampai 1 juta dolar itu mereka hanya mendapatkan equity 10, 15. Jadi total valuasi perusahaan kalian ya udah 100 miliar pada saat itu. Ketika kalian bisa mengconvince investor untuk naruh 1 juta dolar, dia dapat 10%, berarti kan 10 kali lipatnya ya nilai valuasi perusahaannya. Itu. Pertanyaan selanjutnya, ketika pernah nggak saya nggak achieve target? Of course, pernah. Kuncinya satu, transparansi. Beri penjelasan ke investor bahwa nggak capainya itu karena apa. Kalau itu karena di dalam kendali saya, ya first of all yang harus saya lakukan adalah apologize, I will fix it immediately. Tapi ketika itu di luar kendali, ya kita harus punya langkah-langkah mitigasinya. Jadi make it transparent, communication ke semua stakeholder pemegang saham itu very matters. Itu ya. Terima kasih. Yang lain? Satu lagi. Wah, seru banget. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Feby Indonesia dari kelas BIC kelas C. Pertanyaan saya untuk Kak Fando, kita sering dengar di media itu tentang don't share your plan or don't talk to people about your dream, keep silent in the progress and let the result speaks, etc. Yada-yada something like that.
Tapi dari Kak Fando sendiri ternyata ada pandangan yang berbeda gitu. Ada opini dan saran yang lain. Kalau ide kita tuh harus dibagikan agar kita bisa menerima pendapat yang banyak untuk mempertajam ide itu sendiri. Dari perspektif Kak Fando itu bagaimana ya? Saya penasaran. Please elaborate. Thank you. Terima kasih, very nice question. Bagi saya, menceritakan tentang ide kita atau visi atau produk kita ke market, it's all about getting feedback, bukan untuk show off. Nah, mungkin dari kalimat yang barusan, give the result, not the process, itu untuk keperluan yang sifatnya kalian ingin adalah I want to keep myself, untuk kerja ini itu susah payahnya aku rasakan sendiri, nanti ketika ada hasil baru aku speak ke audience. Itu bisa aja, tergantung objektifnya dan tergantung audiensnya. Kalau kalian sedang ada di dalam fase membangun produk atau membangun startup atau bangun bisnis, kenapa kalian harus berbicara sama user, sama market, sama teman-teman kalian untuk ide kalian? Tujuannya adalah kalian apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Jadi lebih ke arah memvalidasi, bukan nanti kalau aku sukses baru aku sampaikan. No, startup it's all about the journey, it's all about the process. Seperti yang tadi dari awal saya bilang. Jadi untuk bisa tahu apa yang menjadi desire atau wants atau needs-nya customer atau user, itu very matters. Itu ada di proses design thinking yang tadi saya bilang itu waktu kita empathize. Dan itu Pak Tommy yang mengajarkan saya dulu di semester 2 Creativity and Innovation. Itu ya. Terima kasih. Thank you. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Fando untuk waktu yang disediakan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa setelah ini gitu ya. Kita akan lanjut ke pembicaraan. Thanks Terima kasih Kak Fando. semua. Sukses selalu. Buat